Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Apoteker Erwi Putri Stianingsih, Sarjana Farmasi Magister Sains. Saya merupakan dosen tetap di program studi farmasi Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran saya yang terbagi ke dalam dua narasi video. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Farmasi 2. Dan pada bagian yang kedua adalah video pengajaran dan interaksi saat berada di dalam kelas. Mata kuliah Analisis Farmasi 2 adalah mata kuliah yang diberikan pada tahun genap kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan bobot 2 SKS yang diberikan selama 16 kali pertemuan, disertai dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah ini jika memperoleh nilai C atau dalam angka adalah 56. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengembangan validasi metode analisis instrumental, ketentuan umum farmakope Indonesia, dan monografi sediaan farmasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Analisis Farmasi 2 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengkaji parameter terkait validasi metode. 2. Mahasiswa mampu menguasai teknik analisis instrumental. 3. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait penjaminan mutu produk kefarmasian dengan menggunakan instrumentasi. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan ketentuan umum serta memanfaatkan informasi dari monografi farmakope. Topik mata kuliah pada Analisis Farmasi 2 diantaranya adalah definisi dan tujuan pengembangan metode analisis, 2. Tahapan pengembangan metode analisis, 3. Definisi dan tujuan validasi metode analisis, 4. Parameter validasi metode analisis, 5. Tahapan validasi metode analisis, yang keenam metode spektroskopi, 7. Metode kromatografi, 8. Ketentuan umum farmakope Indonesia, 9. Monografi farmakope Indonesia, 10. Monografi sediaan padat, 11. Monografi sediaan cair, 12. Monografi sediaan aerosol. Metode penyampaian materi pada Analisis Farmasi 2 dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan saat perkuliahan tatap muka di dalam kelas dengan cara ceramah, diskusi kelompok dalam studi kasus, kemudian presentasi maupun project based learning. Sedangkan metode asinkronus dilakukan ketika mahasiswa belajar secara mandiri dengan mengakses video pembelajaran maupun materi yang terdapat pada sistem Siakat. Interaksi antara mahasiswa dengan dosen terjadi pada saat tatap muka di dalam kelas maupun dengan WA group atau menuliskan pesan pada sistem Siakat. Interaksi antar mahasiswa terjadi saat diskusi kelompok, pada saat kelas berlangsung maupun di luar kelas saat mempersiapkan tugas kelompok. Interaksi mahasiswa dengan materi pembelajaran yaitu saat mahasiswa belajar secara asinkronus dengan cara mengunduh materi maupun video pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen pada sistem Siakat. Berikut merupakan contoh materi maupun video pembelajaran yang sudah ada pada sistem Siakat.
mata kuliah analisis farmasi 2 ini terdiri dari kehadiran dengan presentase sebesar 10%, tugas dan presentasi dengan presentase 20%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan presentase masing-masing sebesar 35%. Bagian yang kedua adalah video pembelajaran saat berada di dalam kelas. Berikut merupakan contoh video pembelajaran di dalam kelas. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini sudah dapat semua ya? Sudah. Mungkin kemarin saya sudah spill sedikit untuk parameter-parameter dari validasi metode analisis, dan ada beberapa yang teman-teman ternyata sudah tahu karena kita juga sudah praktikum untuk analisis farmasi 2 begitu ya. Jadi ini review mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu, yang sudah mengambil praktikum analisis farmasi 2, ini sedikit review. Untuk yang baru tahu, kita belajar sama-sama di sini. Intinya adalah adanya pengembangan iptek pada pengembangan validasi metode. Nilai yang kita peroleh, nilai akurasi atau nilai presisi yang kita peroleh, kita bandingkan dengan acuan standar. Gitu ya, ada ICH, ada USP yang kita gunakan. Nah, kita bandingkan parameter itu, nilai-nilai yang kita dapatkan dengan parameter tersebut gitu ya. Ketika nilainya masih masuk dalam kriteria penerimaan gitu ya, nah maka kita bisa katakan metode tersebut valid. Tapi misalnya ada pertanyaan, Bu, kan ada beberapa parameter yang harus kita validasi begitu ya. Ada parameter akurasi, presisi, linearitas, rentang, dan lain sebagainya. Kalau ada satu dari parameter tersebut yang tidak masuk kriteria penerimaan, kira-kira bisa dikatakan valid atau tidak? Tidak ya. Jadi semua parameter itu harus masuk ke dalam kriteria penerimaan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk menjamin mutu dan pencapaian tingkat mutu tertentu. Jadi untuk menjamin mutu, untuk menjamin kesesuaian dari metode tersebut terhadap standar yang kita gunakan gitu ya. Kemudian menjamin mutu produk yang dapat diterima oleh suatu badan internasional. Karena acuan kita adalah ICH ataupun USP ya, dimana keduanya merupakan acuan internasional, teman-teman ya. Kemudian menjamin persyaratan akreditasi ISO, memenuhi persyaratan pendaftaran obat jadi atau sediaan farmasi. Nah, ketika kita mendaftarkan sediaan obat jadi gitu ya, baik itu obat ataupun kosmetik ataupun jamu begitu ya teman-teman, obat-obatan tradisional, itu kita juga harus mendaftarkan validasi metodenya ya. Kemudian memenuhi persyaratan metode yang digunakan pada uji profisiensi. Jadi ada uji banding gitu ya antar laboratorium, dimana nanti kita belajar ada uji presisi ya teman-teman. Uji presisi itu ada presisi itu sendiri, reproducibilitas, reproducible, kemudian ada presisi antar laboratorium. Bagaimana kalau misalnya suatu metode ketika digunakan di lab ISTN ternyata menghasilkan nilai X, kemudian dipakai di lab lain ternyata nilainya menjadi Y. Apakah metode tersebut dikatakan valid? Tidak ya teman-teman. Jadi satu metode mau itu digunakan di lab manapun, dengan praktikan siapapun gitu ya, dengan peneliti siapapun, ketika dia digunakan maka akan menghasilkan hasil yang sama seharusnya gitu. Mungkin ada yang beberapa jurnal yang masih mengacu pada ICH gitu ya, ada juga yang mengacu pada USP, tapi umumnya acuannya pada USP. Jadi tidak ada robustness atau kesesuaian sistem, tapi untuk jurnal yang kita pelajari ya, yang sudah saya bagikan ke teman-teman, itu ada robustness, benar nggak? Ada robustnessnya. Nah, baru kalau tahap persiapan itu sudah, teman-teman sudah studi literatur, teman-teman dari studi literatur kan nanti teman-teman tahu, oh reagen yang saya pakai, cara pengujian yang saya pakai itu adalah ABCD gitu ya, reagennya ABCD, peralatan yang saya butuhkan misalnya kita butuh pakai titrasi gitu ya, perolehan kembalinya kita ingin pakai titrasi, ya kita harus siapkan buretnya,
dan lain sebagainya. Reagennya, titrannya juga harus kita siapkan. Nah, itu masuk ke dalam tahap persiapan. Yang kedua adalah masuk ke poin intinya, tahapan validasi ya teman-teman. Nah, apa yang diukur? Ya tentu saja parameternya. Kalau teman-teman ngomong validasi metode, ya parameternya yang diukur. Ya, ada akurasi, ada presisi, ada spesifisitas, kemudian ada linearitas, ada rentang gitu ya. Akurasi itu apa? Akurasi itu adalah kedekatan antara hasil pengukuran dengan hasil yang sebenarnya gitu ya. Waktu kita praktikum analisis farmasi kemarin, teman-teman ngitungkan ya ngitung kadar. Kami itu punya kunci jawaban. Jadi kadarnya itu, kadar zat yang teman-teman ukur itu berkisar 12 sampai 20% gitu ya. Nah, ada teman-teman yang berhasil dapat gitu ya, sekian dalam rentang itu. Ada yang ternyata kadarnya lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, yang berhasil dapat pada rentang 12 sampai dengan 20% berarti akurasinya baik. Karena apa? Dia punya kedekatan dengan hasil yang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang punya hasil pengukuran di bawah 12% atau di atas 20%, berarti akurasinya tidak baik gitu ya. Pengukuran ini ya teman-teman ya, minimal itu memang 4 kali. Jadi 1 kali untuk orientasi dan 3 kali untuk replikasi gitu ya. Makanya kemudian kita bisa dapat nilai akurasi, presisi dan lain sebagainya. Nah, oke, ada 4 cara gitu ya untuk pengujian akurasi. Ada validasi terhadap sampel acuan baku. Nanti teman-teman bisa lihat pengertiannya. Kemudian ada spike method gitu ya. Ada spike method, kemudian ada standar adisi method dan ada dengan cara grafik gitu. Kriteria penerimaan untuk akurasi. Jadi ada beberapa jenis metode gitu ya, jenis uji. Ada penetapan kadar dalam bahan baku, kemudian ada uji disolusi, ada penetapan kadar rendah atau cemaran. Kemarin kita sudah coba untuk cemaran ya, logam berat. Nah, itu kita juga melakukan nih untuk kadar rendah. Kemudian ada penetapan kadar sangat rendah atau cleaning. Jadi kalau di industri itu ada namanya cleaning validasi teman-teman. Jadi validasi pembersihan alat. Kita mau lihat apakah itu kan alat kan misalnya seperti drum untuk membuat tablet gitu ya, itu kan digunakan selama 1 tahun penuh gitu ya. Biasanya cleaning validasi itu di akhir tahun kita. Nah, selama 1 tahun penuh kemudian kita bersihkan. Ya, alatnya kita bersihkan dong, ya kan? Nah, setelah dibersihkan kita mau lihat apakah alat itu benar-benar sudah bersih atau tidak. Apakah dengan mikroskop, apakah dengan dicolek kayak kita colek piring gitu ya. Enggak, jadi kita melakukan yang namanya cleaning validasi untuk membuktikan bahwa validasi pembersihan kita, untuk membuktikan cara pembersihan kita itu sudah betul atau tidak dan menghasilkan hasil yang bersih atau tidak. Jadi kalau repeatability itu kemampuan metode untuk memberikan hasil analisis yang sama. Hasilnya sama pada beberapa sampel yang kadarnya sama. Nah, ini perlu digarisbawahi, dilakukan oleh 1 orang analis ya, oleh 1 orang analis, kemudian pada waktu tertentu terhadap beberapa sampel yang sama. Jadi analisnya sama, waktu pengerjaannya sama, sampelnya sama. Tapi kan kita ngelakuinnya beberapa kali ya, misalnya 4 kali minimal. Nah, apakah hasilnya akan memberikan hasil yang sama gitu ya. Nah, kalau sama berarti repeatabilitasnya atau keterulangannya itu baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada presisi antara. Nah, presisi antara ini yang tadi membandingkan gitu ya antar laboratorium gitu ya. Jadi pengukuran kinerja metode di mana sampel diuji dan dibandingkan menggunakan analisnya berbeda. 1, analisnya berbeda, kemudian alatnya berbeda ya, harinya juga berbeda. Ya, artinya ada istilah interday
precision. Tuh, kemudian ada yang reprodusibilitas. Jadi pengujian presisi yang terakhir dan tuntas gitu ya. Kemudian reprodusibilitas diuji dengan cara menyiapkan sampel yang homogen dan stabil lalu diuji oleh beberapa laboratorium. Apakah nanti akan memberikan hasil yang sama atau tidak. Jadi ini namanya studi kolaboratif. Nanti hasilnya akan dihitung menggunakan ANOVA. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalau untuk melihat nilai presisi ketiga ini harus dilakukan? Tidak, teman-teman. Karena apa? Saya kasih note di bawah. Kalau misalnya presisi antara tidak perlu dilakukan kalau reprodusibilitas sudah dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Kalau reprodusibilitas sudah dilakukan, maka presisi antara tidak usah dilakukan. Gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya keduanya sama-sama membandingkan. Gitu ya. Sama-sama membandingkan keduanya. Spesifisitas itu kespesifikan. Gitu ya. Jadi kita menilai kemampuan analit dengan ada atau tidaknya cemaran atau galat atau interference gitu ya. Ketika adanya cemaran itu kemudian membuat si pengujiannya menjadi tidak spesifik, tidak bisa menguji sampel gitu ya, berarti itu metode dikatakan tidak spesifik. Tapi kalau ada atau tidaknya cemaran, si metode tadi tetap bisa menghasilkan apa ya, kalau dalam kromatogram itu peak istilahnya ya, tetap bisa menghasilkan hasil yang baik, berarti dikatakan spesifik. Nah, kemudian linearitas. Nah, linearitas ini teman-teman udah pernah mengukur gitu ya. Bagaimana cara mengukur linearitas? Menggunakan berapa sampel kemarin? Teman-teman 3. Kalau yang dianjurkan seharusnya berapa? 5, tapi ada juga dari literatur minimal 6 teman-teman. Kenapa minimal 6? Karena yang satu untuk cadangan kemarin ya sudah ya. Yang satu untuk cadangan supaya apa? Ketika nanti ada nilai yang membuat grafik ini tidak linier, kita bisa eliminasi. Nah, ini yang diambil 5, tapi di sini pengujiannya minimal 6 karena berarti ternyata ada satu titik yang tereliminasi gitu ya, karena mungkin memberikan nilai linearitas yang kurang baik gitu ya. Kemarin teman-teman pada saat spektro kan juga mengukur linearitas ya, membuat kurva kalibrasi benar ya dengan persamaan Y sama dengan BX plus A. Itu tujuannya untuk mengukur linearitas gitu ya. Dari situ nanti kita bisa lihat nilai R-nya berapa. R yang baik itu bagaimana? Mendekati 1. Nilai R yang baik itu mendekati 1 ya teman-teman ya. Tapi tidak perlu ditetapkan secara kuantitatif. Jadi contohnya apa Bu? Ya tadi perubahan warna aja gitu ya, atau organoleptis saja. Oh segitu bisa loh diukur atau dilihat dengan mikroskop misalnya ya. Mikroskop kita perlunya kecil sekali sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya kita kurangi tidak terlihat gitu. Nah, itu termasuk ke dalam batas deteksi. Nah, kalau batas kuantitasi bedanya adalah dia terukur secara kuantitatif. Gitu ya. Bedanya ada di situ. Oke, kemudian ini yang robustness. Ini robustness itu ketegaran metode, teman-teman. Ketegaran walaupun ada variasi gitu ya terhadap satu metode gitu ya, variasi pada faktor yang berpengaruh, tetapi tetap memberikan indikasi reliabilitas metode. Jadi seberapa tegar, seberapa kuat metode tersebut ketika ada varian-varian atau variasi-variasi yang mengganggu, yang menginterferensi dari suatu metode gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Sekarang kita diskusi ya. 10 menit cukup? Cukup ya? 10 menit ya. Oke, silakan diskusi dengan teman-teman satu kelompok ya untuk jurnalnya.
Jadi kita mau lihat di vaksin jumlah bakteri hidup yang ada dalam vaksin apa tuh? Vaksin BCG. Vaksin BCG buat apa ya? Ayo. Buat apa vaksin BCG? Oke, buat TBC ya teman-teman. Latar belakang penelitian ini itu pertama karena ingin menghitung jumlah bakteri hidup untuk melihat efektivitasnya suatu vaksin. Oke ya, jadi dia ingin menghitung viable unit teman-teman. Terus gimana tuh? Kenapa harus divalidasi metode? Metode yang ada itu metode konvensional. Oh, yang selama ini ada adalah metode konvensional. Kemudian yang ini adalah metode alternatif gitu ya. Kira-kira metode konvensional yang sudah pernah ada apa? Ada nggak tertulis di jurnal? Ada ya? Ada apa metode konvensionalnya? CFU, oke. Ada yang bisa jawab CFU? Apa kekurangan dari metode CFU atau metode yang sudah ada ini? Kekurangan dari CFU itu antara lain ada waktu pengujian yang lama, lalu tergantung pada media pertumbuhan. Selanjutnya inkubasinya itu memerlukan waktu hingga 5 pekan. Oke, jadi kita perlu metode alternatif gitu ya. Sampel yang digunakan apa di sini? Oke, untuk sampel yang digunakan itu vaksin BCG SSI Dani strain 1331. Oke, vaksinnya itu. Kemudian ada berapa jenis sampel nih? Ada 3 di sini, Bu. Oke, ada 3. Apa saja? Yang pertama ada low viability sample, yang kedua intermediate viability sample, yang ketiga high viability sample. Oke, sip ya. Jadi teman-teman bisa garis bawahi, bisa menemukan jenis-jenis sampel BCG-nya. Sekarang sampelnya sudah, reagennya. Izin menjawab, Bu. Tadi reagennya kan ada low viability samples, ada intermediate viability samples sama high viability samples. Itu perbedaannya, kalau yang low viability samples itu ada di suhu 30 derajat Celcius, lamanya itu selama 28 hari. Kalau yang intermediate viability samples itu di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, waktunya 12 sampai 18 bulan. Yang terakhir itu high viability samples itu di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius selama 1 sampai 3 bulan. Oke, itu untuk perlakuan sampelnya teman-teman, perbedaan. Kalau analytical reagen itu di bagian kedua nih, ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada menggunakan apa saja? Dubose medium. Ada yang bisa? Reagen? Ada Dubose medium 0,045% gitu ya. Twin 80 dan 0,5%. Kemudian ada bovin albumin gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita pakai beberapa reagen, teman-teman bisa lihat di bagian analytical reagen itu masih masuk ke dalam tahap persiapan. Oke, kemudian untuk ATP-nya sendiri bagaimana perlakuan terhadap ATP tahap persiapannya? Pertama itu ada penetapan ATP dengan vaksin BCG, kemudian di situ ada dibagi menjadi 3, ada ekstraksi ATP sampel tanpa inkubasi, kemudian ada sampel dengan perinkubasi dengan suhu di sini 37 derajat Celcius, kemudian ada pengukuran ATP. Nah, yang kedua itu ada penetapan CVU, kemudian ada korelasi antara ATP dan CVU, kemudian yang ketiga itu ada validasi metode dengan tahapan perinkubasi. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Oke ya, jadi ada yang tanpa preinkubasi dan ada yang dengan inkubasi. Jadi ada dua metode. Kemudian setelah kita mengekstraksi ATP tadi, selanjutnya apa? Di poin 2.3.3 pengukuran. Ada yang bisa menggambarkan apa itu robustness, kemudian bagaimana nilai robustness-nya di sini? Robustness itu sendiri merupakan parameter validasi ya, Bu, untuk memvalidasi kekuatan metode tersebut dengan cara perubahan pada kondisi tertentu. Jadi itu nanti dilihat perubahan kondisi itu apakah memiliki faktor yang dapat berpengaruh terhadap respon yang dihasilkan dari metode tersebut. Oke, terima kasih. Robustness-nya ternyata gimana? Nilainya bagus atau tidak? Nilainya baik, Bu. Terus di sini robustness itu dilakukan pada pengukurannya menggunakan 8 faktor dengan kondisi percobaannya 2 level. Oke, teman-teman nanti bisa lihat ya, kalau yang di poin 2.6.1 itu metodenya. Linearitasnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan mengenai linearitas?
linearitas itu merupakan kemampuan metode analisis yang menunjukkan bahwa larutan sampel itu berada dalam rentang konsentrasi yang memiliki respon analit yang proporsional dengan konsentrasi. Sedangkan kalau rentang itu menunjukkan nilai terendah dan tertinggi hasil pengujian yang dapat ditentukan secara cermat dan seksama. Oke. Gimana, apa itu akurasi? Akurasi itu untuk mengukur ketepatan atau kedekatan hasil pengujian dengan hasil yang sebenarnya, Bu. Untuk prosedur itu yang pertama menggunakan 15 sampel baru yang di pre-inkubasi, yang kedua itu hasil yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan data kolerasi antara ATP dengan jumlah CFU. Yang ketiga itu dibuat kurva regresi linear dengan derajat kepercayaan 95%, Bu. Terus yang keempat itu dari data 15 sampel tersebut baru diplotkan terhadap kurva kolerasi yang telah ada. Oke, terus hasil akurasinya? Resultnya? Ya, hasil akurasinya itu terdapat korelasi positif yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,001. Jadi R-nya itu 0,934, Bu. Oke, sip. Ada yang bisa presisi menjelaskan? Di sini presisi itu merupakan tingkat kesesuaian antara hasil pengujian individual dengan rata-rata hasil pengujian berulang. Jadi kan harus ada minimal pengujian, Ibu. Sebenarnya yang ditetapkan itu harus minimal 4, 1 kali pengujian yang 3 kali pengulangan. Tapi ada juga yang harusnya bilang 6, supaya kalau ada data yang tidak sesuai bisa kita eliminasi. Oke. Untuk presisinya di sini hasilnya untuk yang low availability, yang repeatability-nya 5,5% dengan intermediate precision-nya 15%, yang high viability dengan repeatability-nya 5,1% dan intermediate precision-nya 9,0%, Ibu. Oke, jadi nilai repeatability-nya dan intermediate presisi atau presisi antaranya baik ya? Baik sekali, Ibu. Oke. Terakhir, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, metode ATP dengan pre-inkubasi memiliki tingkat kecepatan atau rapid, kekuatan atau robust, dan presisi atau precise yang baik untuk mengetahui estimasi dari BCG viability. Kemudian, metode ATP telah sesuai untuk tujuan pengukuran rutin BCG quality control. Oke, jadi sudah sesuai ya metodenya ya. Oke, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Semoga Bapak Ibu asesor berkenan dan video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.